जाओगे? ये लोग क्यों किस कर रहे हैं? Selamat datang di studio bocor kami. Studio di mana kamu akan mendapatkan bocoran film-film keren. Terutama buat pecinta film India. Film yang bakal dibocorin sampai habis kali ini adalah judulnya Come Back Ishak. Aduh, ini daripada salah nyebutin ya. Pokoknya kalau di Inggrisin katanya judul film ini adalah Incredible Love. Di film ini lagi-lagi Kareena Kapoor ketemu sama Akshay Kumar. Emang cocok ya mereka nih ya. Kayak Shahrukh sama Kajol gak sih? Ceritanya tentang dua orang cowok, cewek yang gak percaya sama cinta. Anti menikah dan mengatakan tidak untuk hubungan yang serius. No and the no, no, no. Aduh, katakan tidak itu ya sama narkoba gitu loh. Akshay Kumar ini berperan sebagai Viraj dan dia berprofesi sebagai stuntman. Terus Kareena Kapoor di sini berperan sebagai Simrita. Pertemuan mereka diawali di pernikahan sahabat Sim. Namanya adalah Kamini. Menurut Sim, Kamini ini terlalu buru-buru nikah. Yang ternyata Kamini menikah dengan cowok bernama Lucky, adik dari Viraj. Nah kan, ketemu kan? Viraj dan Sim sama-sama menentang pernikahan mereka. Walaupun akhirnya pernikahan itu tetap berjalan. Tapi mereka terus berusaha meyakinkan Kamini dan juga Lucky bahwa keputusan mereka menikah adalah salah. Di saat-saat kayak gini justru Sim sama Viraj ribut sendiri. Saling hina, jadi Sim ini berkali-kali menghina profesi Viraj, dibilangnya manusia palsu. Karena Viraj kan profesinya sebagai stuntman. Marah dong Doi ngebales, dia bilang kalau Sim adalah cewek nakal. Bahkan guys, Sim berani menantang Kamini untuk jangan sampai mau diewi-ewi sama sang suami. Sama sang suami loh ya, udah jadi suami loh ya, sama Lucky selama 3 bulan. Pokoknya tantangannya jangan sampai ewi-ewi selama 3 bulan. Itu untuk membuktikan bahwa Lucky gak cuma mikirin seks. Aduh gimana sih mereka nih, kan udah nikah ya? Segitunya si Rita ini benci sama cowok. Beda lagi keadaannya sama Viraj. Jadi Viraj justru berusaha melakukan hal sebaliknya. Dia malah menyemangati Lucky untuk bisa membuat Kamini Hamilton alias hamil. Berbagai macam cara. Bahkan sampai acting jadi dokter dan Lucky ini pura-pura jadi orang yang amnesia dan sakit supaya bisa dapat belas kasih Kamini. Dan bisa gitu-gituan deh. Tapi gak berhasil. Aksi penyamaran mereka ketahuan oleh Sim. Ya. Tenang, Viraj masih punya ide lain. Viraj ini ngajakin Lucky adik tercintanya untuk datang ke night club. Dia punya rencana membuat Kamini cemburu. Akhirnya mereka nyewa satu cewek nih. Tapi cewek yang disewa lagi mabok berat. Ya ampun, ini memberatkan Lucky karena Lucky harus mengurusnya. Oke, pokoknya Lucky malah sibuk ngurusin mbak-mbak Mabora. Tahu-tahu ada polisi datang menggerebek tempat tersebut. Dan ini pas banget Sim dan Kamini baru sampai di night club. Intinya rencana malah berakhir jadi kacau. Polisi menggiring Lucky dan cewek Mabora tersebut. Aduh, ini Lucky yang gak laki deh ya. Kamini kaget dong ngelihat kejadian itu karena dia ngelihat Lucky cuma pakai boxer. Oh my god. Padahal sebenarnya Lucky ngelepas celananya untuk dicuci akibat terkena muntahan mbak-mbak gak jelas tadi, ya kan? Tapi emang ngedasar. Kamini udah kena pengaruh buruk Sim yang selalu punya negatif thinking sama cowok. Kamini gak terima dong dan mereka berakhir di pengadilan perceraian. Yang mana hakim menempatkan keduanya dalam masa percobaan 3 bulan dengan konseling perkawinan. Belum cerai kok. Suatu hari Viraj harus syuting ke Italia. Nah di saat yang bersamaan Simrita juga harus bertugas ke Italia.
Di pesawat perjalanan ke Italia, mereka ketemu juga. Ada-ada aja ya, jam terbangnya bisa barengan loh. Yang bikin gemes lagi ternyata di lokasi syuting, nih lihat, lawan main Viraj ternyata Sim Rita. Bisa-bisanya mahasiswi kedokteran ikutan beginian. Kalau aku yang jadi Sim, pasti aku sudah bilang, mungkin kita memang jodoh Mas Viraj. Nah, karena kejadian Laki dan Kamini yang masih dalam masa-masa konseling perkawinan, Kamini makin menjauh dari Laki. Viraj jadi ikut kepikiran. Dia selalu sedih ngelihat Laki adiknya yang sedih. Sampai ada pada momen Viraj mengalami insiden saat menjadi stuntman. Iya, ini karena Viraj nggak konsen. Dia sibuk merhatiin adiknya yang lagi sedih. Viraj mengalami luka yang parah dalam kecelakaan tersebut dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat. Ini nih yang bikin gak beruntungnya lagi adalah Viraj harus dioperasi oleh Simrita. Nah, ketemu lagi kan di segala kesempatan. Jadi guys, Sim ini ceritanya baru magang. Tahu-tahu udah dikasih tugas operasi. Pas hasil X-ray-nya Viraj keluar setelah operasi, kagetlah Sim karena dia lihat ada liontin gelangnya malah nyantol di dalam tubuh Viraj. Lah, ini gimana sih? Yang nyantol bukan hatinya ya cuy, tapi liontin gelang loh. Oke, gelang itu dikasih oleh tante tercintanya, Bibi Dolly. Bibi ya, bibinya namanya Dolly loh. Katanya gelang itu adalah gelang keberuntungan. Beruntung gak ya kira-kira? Simrita paniki dong, panik ya, takut banget. Kenapa-napa nantinya dengan Viraj, iya kan? Dia lari ngejar Viraj. Tapi karena hubungan mereka nggak ada bagus-bagusnya, Viraj mah nggak peduli dengan nasihat Sim. Sim maunya Viraj untuk tetap istirahat dulu di rumah sakit, sambil dia mau cari kesempatan untuk operasi lagi. Akhirnya Sim selalu berusaha mendekati Viraj dalam rangka ngebaik-baikin Viraj dan membawa Viraj ke rumah sakit gitu sih. Nah, kalau yang ini adalah adegan pas Kamini panik. Laki nggak bisa dihubungin. Kabarnya ada kru film yang dibawa ke rumah sakit. Sim juga ikut panik karena Sim mengira itu adalah Viraj. Ia pun siap untuk menyambut di rumah sakit. Dan yang sakit bukan Viraj, tapi temennya yang biasa nemenin. Sim memutar otak terus. Akhirnya dia berusaha menggoda Viraj untuk bisa datang ke sebuah hotel. Di sana, Sim menyiapkan jus yang salah satu gelasnya udah dimasukin obat yang bakal ngebuat Viraj nggak sadar. Nah, saat itulah kesempatan Sim untuk membawa lari Viraj ke rumah sakit. Itu rencananya. Rencana hanyalah tinggal rencana guys. Pada kenyataannya, kayaknya udah ketebak nih, gelas jus ketuker. Dan malah Sim yang gak sadar diri. Dia ngomong sana sini, gak jelas. Disinilah Sim kayak mabok gitu loh. Dia cerita kenapa dia benci banget sama cowok. Karena ternyata masa kecilnya dia tahu kalau ibunya ditinggal oleh ayahnya. Dan ada kejadian buruk juga menimpa kakak Sim dan suaminya. Semacam trauma gitu loh, Sim ini ngelihat keluarganya sendiri disakiti para laki. Hati Viraj ternyuh. Ya, jadilah malam itu mereka makin dekat, bobo bareng. Aduh. Keesokan harinya, pas bangun, Viraj udah gak ada di sampingnya. Mbak Sim, nangis dong. Nangis jadi-jadinya. Karena bangun-bangun, dia sadar kalau udah gak pakai baju. Ya ampun, berarti semalam mungkin mereka kerokan. Mungkin bencilah Sim sama cowok. Tapi mau gak mau dia masih harus terus dekat dengan Viraj. Karena belum selesai misinya untuk mengeluarkan liontin tersebut. Diam-diam Viraj mulai jatuh cinta sama Sim. Anti cinta akhirnya jatuh cinta. Dia ngajakin Sim ketemuan di kapal dan ngasih hadiah baju renang. Sim udah jengkel aja nih ya. Yang ada dalam pikirannya adalah dasar cowok mesum. Ternyata Viraj ngajak Sim berenang di laut dan di dalam laut ngasih cincin ke Sim. Oh, unik banget dan sweet banget gak sih?
Bisa lama gitu ya mereka dalam air laut tanpa bantuan. Tapi bukan itu poinnya. Yang jelas Sim sempat ngerasa wow, ngerasa diperlakukan manis banget. Abis itu mereka berpelukan dan finally Sim akhirnya berhasil membuat Viraj nggak sadar diri. Viraj langsung dibawa ke rumah sakit dan dioperasi. Simrita dibantu teman dokternya, Dokter Ali namanya, yang juga udah tahu kejadian liontin ketinggalan dalam tubuh Viraj. Setelah operasi dilakukan ya, terus lancar, tiba-tiba Kamini datang dan ngomel ke Sim. Kata Kamini, "Diam-diam kamu tuh jatuh cinta ya ke Viraj?" Dan Sim langsung mengklarifikasi dengan nada yang tinggi. Kata dia sama sekali gak mungkin jatuh cinta ke Viraj. Gak akan pernah bisa mendapatkan dia. Maksudnya Virajnya gak akan mungkin bisa ngedapetin Sim. Bahkan Sim juga dengan lantang bilang kalau dekat kemarin-kemarin itu cuma karena mau mengeluarkan liontin. Dan ternyata dalam ruangan Viraj mendengar. Dia nekat memastikannya kembali. Si dokter Sim yang cantik ini kumat deh. Kasar lagi deh. Malah marah-marah ke Viraj. Dia menganggap Viraj ini bodoh karena gak paham. Sedihnya. Lihat deh mukanya Viraj yang biasanya ngaco, bandel, suka menggoda, bahkan selalu bisa ninggalin cewek. Di sini dia diem, membisu, terpaku, membeku. Udah gak bisa apa-apa. Jatuh cinta dan jatuh beneran ya Mas Viraj. Berhari-hari Viraj udah kayak bukan dirinya sendiri. Dia jadi lebih pendiam dan semacam berusaha mencari pelarian dengan dekat sama Dennis Richard, lawan mainnya. Gantian deh, laki sang adik yang gak tegang liat kakaknya gak berdaya karena cinta. Di rumah, Sim berusaha keras melepaskan cincin yang dikasih Viraj. Bibi Dolly dan kakak Sim bingung, kenapa sih malah dilepas? Dengan lantang dan tegas, Sim ngomong kalau gak bakal tunangan beneran dan gak bakal nikah. Dia bilang juga karena ibunya dulu mengalami hal yang pahit. Dan spontan si Bibi tiba-tiba ngamuk dan bete. Katanya, tahu apa kamu Sim? Kejadian itu pas kamu umur 1 tahun. Tahu apa kamu? Nih Sim nih juga ya, umur 1 tahun loh. Bisa-bisanya sok tahu. Intinya, lagi-lagi kejadian buruk yang dipikirkan Sim selama ini tentang ayah dan ibunya ternyata salah. Yang benar tuh ya, ibunya Sim lah yang gak bisa cinta sama sang ayah karena mereka menikah hasil pernikahan yang dijodohin. Sang ayah terus berusaha memperbaiki, berusaha mendekati, tapi gak berhasil. Akhirnya pergi, dan pas ibunya Sim menyadari, keadaan sudah terlambat. Di film ini ya guys, kita banyak banget ditunjukin. Ada banyak hal yang kita lihat, tapi nggak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Apalagi sesuatu yang cuma kita dengar. Nggak bisa segampang itu deh kita menyimpulkan dan sok tahu akan sebuah kejadian. Ya nggak? Bijak kan aku? Lanjut deh ke adegan berikutnya. Nih, di sini Sim berusaha banget menasihati Kamini untuk nggak usah cerai sama laki. Sim sadar selama ini dia salah. Di saat yang bersamaan, Viraj lagi membuat pesta pernikahannya dengan Dennis Richard. Loh kok udah main nikah aja sih ya? Udah pengen buru-buru melupakan Sim dan udah terlanjur sakit hati kali ya. Tapi Dennis jadi pelarian doang dong. Nah, adegan ini pas laki, Sim dan Kamini buru-buru menuju ke pernikahan Viraj dan Dennis. Mereka mau menghentikannya gitu. Di tengah jalan malah nyasar dan dihadang sekelompok preman. Kesel banget deh Gak bisa pelancar gitu, gak usah dikasih preman segala. Tapi ya guys, ini nih yang aneca, anecia, bora, bora, bori. Anehnya, tiba-tiba ada Sylvester Stallone yang membantu menyelamatkan mereka. Ngapain coba mas-mas ini jalan-jalan di kompleks yang kayak begini? Cari angin kali ya. Nih film nih emang agak-agak ada ngikiknya gitu loh. Singkat cerita, setelah ribut dan berkelahi, mereka selamat. Lanjut ke pernikahan Viraj dan Dennis.
Mereka akhirnya berhasil menghentikannya. Di sini Sim ngomong secara jujur ke Viraj dan ini di depan Dennis. Dennis kabur dong, dikejar sama Viraj. Mereka ngobrol, entah apa yang mereka obrolin. Malah membuat Viraj balik dan nyeret Sim untuk disuruh masuk ke mobil. Sim bener-bener takut diusir. Tiba-tiba Viraj bilang, "Gimana kita bisa nikah lari kalau kamu gak masuk mobil?" OMG banget. Bahkan Dennis yang tadinya jelas-jelas ada di pelaminan barengan sama Viraj malah ikutan tepuk tangan ngelihat mereka pelukan. Gila gak sih? Ini mah sakit tak berdarah banget buat Mbak Dennis. Tapi intinya film ini yang penting Viraj dan Sim yang tadinya say no to love sekarang mau lagi. Incredible love. Dan terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Pasti kamu udah subscribe juga kan? Oke, tungguin kehadiran Studio Bocor ini lagi ya. Dah.